Ini menjadi kabar duka untuk semuanya. Mungkin Anda juga bisa bantu jelaskan kepada publik, prosesi pemakaman seorang paus itu seperti apa? Dan ketika Paus Fransiskus meminta agar pemakamannya dilakukan secara sederhana, apa yang membedakan dengan prosesi seperti biasa? Yang pertama pasti semua pihak, semua orang pemuka agama maupun umat dan masyarakat pasti merasa kehilangan dengan kepergian Paus, tapi merasakan bahwa beliau meninggalkan kita kembali ke rumah Bapa dalam situasi pasca kebangkitan. Nah, mengenai prosesi pemakaman Paus, sejauh saya tahu dari informasi bahwa biasanya ditetapkan masa berkabung Paus wafat selama 9 hari. Di antara itu, Paus akan dimakamkan 3 atau 4 hari kemudian. Secara unik, khas, ini baru kali pertama terjadi oleh Paus di zaman modern. Biasanya, Paus yang meninggal akan dimakamkan di bawah atau di gua-gua dalam Basilika Santo Petrus. Sama seperti Paus Santo Yohanes Paulus II, Paus Benediktus ke-16 dan sebagainya. Namun, beliau pernah mengutarakan secara publik bahwa beliau ingin dimakamkan di Basilika Maria Maggiore. Kita bertanya, mengapa beliau ingin dimakamkan di sana? Seperti yang beliau katakan sendiri, bahwa beliau ingin dimakamkan dekat dengan ikon Bunda Maria kesayangannya, Bunda Maria idolanya, yaitu ikon Madonna yang ada di Basilika Maria Maggiore. Setelah pemakaman, setelah masa berkabung selesai, tentu dilanjutkan oleh konklav pemilihan paus yang akan dihadiri oleh para kardinal elektor, karena tidak semua kardinal punya hak memilih dan dipilih. Pemakaman yang sederhana yang dimaksudkan paus tentu kita belum tahu persisnya karena beliau sudah mangkat. Tetapi saya duga seperti kebiasaan protokoler selama masa beliau, beliau banyak memangkas seremoni-seremoni yang dirasa beliau tidak perlu. Hmm. Bisa jadi pasti akan prosesi pemakaman lebih sederhana dan pasti unik karena tempatnya saja sudah berbeda di Basilika Maria Maggiore. Dan Romo, selama 9 hari masa berkabung itu, semua umat Katolik, semua masyarakat yang mau mengucapkan perpisahan terakhir kepada Paus Fransiskus itu bisa atau seperti apa sebenarnya? Di Indonesia, ini konferensi Wali Gereja Indonesia dan Kedutaan Besar Vatikan sudah merencanakan besok Kamis sore tanggal 24 April di Gereja Katedral akan diadakan misa untuk menghormati beliau. Dan itu akan terbuka untuk umum. Dan secara khusus di Kusupan Agung Jakarta, nanti akan dibuat himbauan dan ajakan supaya di setiap paroki-paroki dan gereja diadakan juga misa khusus untuk mendoakan beliau. Begitu. Untuk yang hari Kamis sore ini pukul berapa Romo dan berapa orang atau berapa kapasitas yang bisa ditampung nantinya? Untuk Kamis sore rencananya di Gereja Katedral pukul 6 sore. Akan Pranekarisi tentu akan dipimpin oleh Nuncio, oleh Bapak Kardinal, oleh Ketua KWI, Monsinyur Antonius Punyamin, dan tentu para uskup yang hadir, para imam, para suster, umat seluruhnya terbuka untuk hadir. Kalau melihat kapasitas gereja katedral saat ini, kurang lebih bisa menampung hingga 2.000 orang kurang lebih. Kita ingat betul juga seperti apa meriahnya kecintaan yang mau ditunjukkan umat Katolik ketika
Paus Fransiskus September ke sini. Ini juga sangat mungkin yang mau ikut beribadah misa pada hari Kamis sore banyak sekali. Itu apakah ada tahapan harus registrasi dulu atau seperti apa sebenarnya, Romo? Tentu banyak sekali umat Katolik maupun umat yang beragama lain, juga pemuka-pemuka agama lain di Indonesia sangat terkesan secara pribadi dengan beliau. Pasti punya pengalaman indah selama kunjungan beliau di negara Indonesia yang tercinta ini. Kami akan menyampaikan informasi teknis detail mungkin beberapa hari lagi untuk secara persis memberikan undangan kepada seluruh umat yang akan hadir. Baik itu para uskup, imam maupun tamu undangan. Sementara itu, di sisi lain, kita punya kebiasaan diplomatik yang akan juga dilakukan oleh Kedutaan Besar Vatikan, yaitu menerima para diplomat, para pejabat negara, para tokoh agama, tokoh masyarakat menerima ucapan bela sungkawa di Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia.